Double B. Hai, kembali lagi di PW Double B. Oke. Nah, topik hari ini menarik. Tapi sebelum kita bahas ke pembicaraan kita hari ini, kayak Kak Windy, apa kabarnya nih hari ini? Apa sih tuh hari ini banyak banget yang dikerjain. Ngapain aja? Jadi tadi udah meeting, terus bikin tugas yang lain, laporan dan segala macam, dan ya inilah termasuk ya podcast. Oke, biasanya kalau udah capek gini kayak anak sekarang nih Kak Windy, kayak pengen healing. Sering dengar gak sih kata Sering healing? banget akhir-akhir ini dikit-dikit healing ya, ada masalah healing, capek kerjaan healing, apalagi tuh Mumet sama apapun kayak healing dulu deh. Ada waktu libur, ada long weekend, langsung healing. Nah, tapi sebenarnya ini menggelitik aku sih, Kak. Hmm. Healing itu apa sih sebenarnya makna healing itu? Jadi healing itu kalau kita ambil dari katanya aja ya, healing itu kan sembuh, sembuh ya, jadi penyembuhan gitu. Jadi tujuannya mungkin anak-anak sekarang atau kita lah ya bilang kita healing yuk biar sembuh yuk dari segala masalah ini, healing yuk healing, sembuh yuk sembuh gitu mungkin ya. Itu ya, tapi apakah benar dengan healing masalah itu bye-bye? Benar gak sih? Tergantung apa yang kamu lakukan waktu healing. Jadi kalau misalnya sekarang kita belum masuk ke situ mungkin ya. Kalau Tuti biasa kalau healing tuh ngapain aja ceritanya? Hiking. Tidur masuk healing gak sih? Bisa. Jalan-jalan. Ya kan sekarang mah semua yang pokoknya yang men-treat diri sendiri gitu ya, itu healing lah ya dibilangnya. Berarti me time itu masuk healing gak sih? Tergantung sebenarnya healing itu apa. Jadi kalau healing itu kan dari ambil katanya itu kan kita punya sesuatu masalah yang ada di diri kita, lalu kita melakukan sesuatu dan sembuh. Oke. Nah, kalau kita liburan terus sembuh nggak tuh dari masalah atau masalahnya selesai nggak? Jadi kalau healing itu ada yang kita lakukan di selama liburannya, baru pas pulang lagi, pas udah kerja sembuh. lagi. Kalau udah contoh gini lah, Tuti atau saya bermasalah dengan kantor atau mumet gitu ya, terlalu burn out atau stres di pekerjaan, terus kita mutusin ambil cuti healing ngomongnya Maya. Tapi cuma main ke pantai, lihat sunset, makan-makan, udah gitu nggak ngapa-ngapain dan cuma liburan biasa, terus pulang ke kantor lagi, masalahnya ada nggak tetap? Ada sih burnoutnya kayak balik lagi ketemu stresnya, misalnya laporan numpuk, burnoutnya langsung muncul lagi, stresnya muncul lagi. Nah kalau healing mungkin waktu Tuti atau saya liburan ke pantai sambil lihat sunset, kita sambil refleksi. Kenapa ya kerjaan ini tuh capek banget? Mungkin kita bisa balik lagi, tujuan saya kerja di sini tuh apa sih? Kenapa sih saya ngambil bidang ini? Jadi kita kayak refleksi, journaling. Ya, aku juga suka journaling. Nah, jadi waktu kita liburan alias healing itu tuh kita ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk membereskan si masalahnya. Jadi waktu kita pulang, kita udah punya resolusi. Pas pulang, berarti misalnya waktu laporannya numpuk, saya mau kerjain berdasarkan skala prioritas. Atau ini bisa didistribusikan ke siapa. Nah, jadi healingnya tuh berhasil, ada sesuatu yang disembuhkan. Berarti cocok dengan tema kita hari ini. Tema kita apa? Yuk kita kasih tahu. 1, 2, 3. Healing atau hilang. Nah, kalau masalahnya masih ada berarti cuman refreshing gitu. Oh, jadi gini nih Kak Windy, selama ini tuh aku memaknai ya, healing sama refreshing itu sesuatu yang sama. Bagi aku kayak kita pergi aja liburan, kita misalnya jalan-jalan, itu tuh kayak sama gitu. Aku memandang ya udah itu healing aja. Kita keluar sejenak dari pekerjaan kita istirahat, ambil waktu kita. Buat aku itu healing, ya sama aja healing mau refreshing. Sebenarnya sama nggak sih healing dan refreshing itu? Atau kedua kata ini sebenarnya beda gitu pemaknaannya? Jadi yang refreshing itu kita cuma pergi merefresh sesuatu yang udah mumet di refresh. Kalau ototnya cuma kayak dipanasin, di stretching gitu ya. Pas balik lagi terus pas kita melakukan lagi misalnya yang sakit di pinggang, pas kita ngebungkuk lagi ketarik lagi sakit gitu. Jadi kalau healing sambil dibenerin, dipijat, disembuhin dari si intinya. Berarti sebenarnya secara pemaknaan kata, correct me ya kalau salah, healing itu lebih dalam ya daripada sekedar cuma refreshing. Dan ketika melakukannya tuh kita bukan hanya sekedar pergi
Tapi ketika kita pergi itu ada sesuatu gitu Ya, yang kita yang lakukan. kita lakukan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi seputar sesuatu itu apa sih ya yang kita lakukan. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, tahu nggak sih Kak Windy, tren healing ini kan bukan udah ada dari zaman dulu gitu kan, tapi tren healing ini baru berkembang beberapa tahun belakangan ini, apalagi di kalangan anak muda, di kalangan anak remaja ataupun dewasa-dewasa awal, itu kayak apa-apa healing biar gak hilang gitu. Nah, dari mana sih sebenarnya tren healing ini berasal? Ya, kan di dunia sosmed sekarang banyak influencer ya. Jadi ya, saya juga ini hanya pengertian saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang disclaimer gitu ya. Jadi kalau ada punya pendapat lain ataupun punya teori lain ya silahkan gitu. Ini mah berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan yang kita alami aja gitu ya. Jadi influencer itu kan ya bikin sesuatu terus sosmed di mana sekarang semua orang lihat sosmed, scrolling, kita berdua juga pasti sering banget scrolling itu termasuk healing ya, scrolling olahraga ya, orang ngomongnya healing gitu. Jadi orang dengarnya karena makin banyak digaungkan, dibunyikan di mana-mana, healing dulu gitu sih dari sosmed lah menurut saya. Berarti tren ini berkembang karena ada sosial media dan pengaruh dari influencer itu sendiri. Jadi makin ada istilah. Kalau dulu mah kan kita cuma bilangnya liburan kita pergi liburan yuk buat besok nanti kerja lebih fresh lagi, refresh gitu. Berarti sebenarnya ya Kak, menyambung dari yang tadi Kakak bilang juga, healing itu gak selalu berarti ketika healing itu harusnya ketika kita kembali dari healing, ada sesuatu yang kita bawa, ada pemulihan dari dalam diri kita ya, bukan hanya sekedar liburan, having fun sama teman-teman ataupun sendiri ya. Jadi punya resolusi gitu. Oke, nah tapi kadang-kadang karena berarti selama ini menurut pendapat aku ya Kak, kayak orang-orang mulai ada pergeseran makna nih tentang healing itu. Healing tuh orang mandang tuh cuma kayak liburan berarti kan. Tapi sebenarnya dari asal katanya sebenarnya lebih dari itu ternyata si healing itu. Nah, kapan sih healing itu berubah jadi pelarian? Kayak apa-apa mau healing, apa-apa mau healing. Padahal belum tentu ya dia healing, mungkin cuma liburan doang. Ya, jadi orang anggapnya itu refresh aja, refreshing, pas pulang berharap masalahnya selesai. Tapi kalau nggak diselesaikan ya tetap aja masalahnya di situ. Jadi waktu kita healing, kita melakukan sesuatu yang tadi refleksi lah, journaling lah, mencari lagi kenapa, apa yang harus dilakukan. Dan waktu pulang dilakukan. Jadi si resolusinya yang tadi udah dibahas ya, yang tadi dilakukan gitu. Berarti ketika healing itu kita kayak nyempatin waktu untuk ngambil beberapa menit atau beberapa jam lah terserah kita gitu untuk kita berefleksi ya. Berarti itu ada di dalam healing, itu yang membedakan healing dengan liburan maupun healing dengan refreshing kali ya. Sebenarnya lihat lagi konteksnya. Kita pakai konteks healingnya buat di liburan ya, bukan konteks lagi di pengobatan. Karena healing itu nggak bisa dalam prosesnya nggak bisa cepet. Kan masalahnya udah numpuk, berarti kan harus diselesaikan satu-satu. Misalnya lapisannya kayak banyak. Benang kusut yang banyak kudu ditarik satu-satu gitu ya, dilurusin. Jadi fokus dulu pas healing itu, pas liburan atau pas refreshing itu apa yang mau diberesin dulu gitu. Jadi ketujuannya waktu kita liburan mau apa nih? Memang cuma mau nge-relaxin diri atau mau ada tujuan. Oh, saya mau kembali rediscover myself misalnya kayak gitu. Jadi tentuin balik lagi ke tujuannya gitu. Oke, berarti apakah semua orang perlu healing? Atau cuma orang yang udah berat banget beban aku, banyak yang dipikirin gitu. Apa semua orang butuh healing atau hanya orang-orang tertentu gitu? Balik lagi ke orangnya. Waktu dia selalu ke orangnya. Balik lagi ke orangnya yang dia butuhin. Jenis healingnya itu kan banyak. Yang kita ditutup bilang, tidurnya bisa nggak? Ya bisa aja kalau memang itu bisa merilekskan diri dia. Dan setelah dia tidur dengan cukup, badannya lebih fresh, bisa lebih ready gitu ya, bisa berpikir dengan lebih jernih, ya bisa aja itu. Setelah itu dia melakukan misalnya disusun skala prioritas kayak gitu. Jadi semua orang butuh sih sebenarnya. Semua orang butuh, tergantung dia tipenya yang mana. Misalnya kalau tidur aja cukup untuk bisa merefresh lagi dan bisa berpikir dengan lebih jernih, setelahnya ya bisa. Tapi kalau saya misalnya saya butuhnya pergi liburan, nanti di liburan sambil lihat sunset gitu ya, sambil berpikir apa, kenapa, harus bagaimana, gitu kan beda-beda tiap orang. Berarti balik ke orangnya lagi ya. Cuman kalau dibilang butuh
itu bisa jadi stop button, bisa jadi pause button, bisa jadi restart button gitu ya. Jadi waktu kita benar-benar udah nggak bisa handle, udah terlalu overwhelmed, jadi masalahnya tuh udah terlalu penuh, ya mungkin kita butuh si pause button dulu, kita pergi dulu, kita melakukan sesuatu dulu gitu untuk bisa menyelesaikan si masalah itu. Nah, menarik sih Kak Windy. Jadi sebenarnya healing itu bukan berarti kita menghindar dari masalah atau kita lari dari masalah, tapi kita cuma tekan satu tombol break dulu, kita pause. Oh, timingnya pas sekali ya dengan tandanya apa? Challenge time. Ini pause button kita ya guys. Sebelum kita lanjut, padahal percakapan kita udah mulai panas. Ya, Kak Windy, kali ini aku yang akan memandu games kita hari ini ya. Main games tebak tempat wisata di Indonesia. Di sini ada gambar, aku kasih contoh gambar yang pertama. Ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, terserah imajinasinya Kak Windy. Tapi ini temanya tempat wisata. Ini ada broom dan ada sapi. Salah. Ini ada sapu, ada sapi. Apa bahasa Inggrisnya sapu? Broom. Gimana suara sapi? Mu. Jadi brumo. Apa jawabannya? Bromo. Mengerti? Ya. Kita coba yang berikutnya ya. Bromo. Ding 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 ding. Pertanyaan kedua. Ada gambar pink dan ada gambar pantai. Apa? Pink beach. Yang ini terlalu mudah. Benar. Ini pasti susah. Teman-teman di rumah bisa juga tebak. Aku kasih waktu deh buat ini. Roti. Aku hitung sampai jangan dulu dihitung, jadi pegang. Roti, bounty can. Yang benar dong. Ada begitu. Roti, kopi, can. Salah. Menyerah. Kameramen mau membantu nggak kameramen? Ini tempat wisata terkenal. Aku akan membantu. Ini apa? In English. Ban. Bener kan? Ban. Bun. Tulisnya kan gimana? Bun. Bunaken. Bun auntiken. Bunaken. Kamu salah di awal. Enggak, salah. Nih, yang berikutnya. Jalan roda. Road wheel. Salah. Lihat baik-baik gambarnya, bannya kenapa? Road pass. Salah. Ini tempat terkenal, tempat gajah-gajah. Kambas. Nah, kempes. Jawabannya kambas. Kok harus dikasih clue gajah sih? Next. Nih. Roda, drum. Roda, tire, drum. Salah. Ini gampang banget. Banget ini. Wheel, drum. Salah. Wheel. Nyerahlah, aku udah gak sabar. Ini apa? Roda. Salah. Ban. Gimana bunyi drum? Sebutkan bunyi. Chest. Enggak hanya chest, ada dungta. Ban, dungta. Bandung. Jadi apa? Bandung. Aneh banget. Ya, imajinasi lah. Biar kita hilang nggak stresnya kalau kita main gini. Ini bisa loh dilakukan di rumah untuk menghilangkan stres ya. Bersama teman, kalau ada break gitu. Ini gampang banget. Ini udah nggak di Bandung lagi. Taman Lansia. Salah. Ini siapa nih? Siti Nurhaliza. Ini kakek nenek. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Grandparent. Siti Nurhaliza. Siti. Tua ada Siti. Siti apa bahasa Indonesianya Siti? Siti. Kota lama. Kota tua. Kota tua di Jakarta. Tua Siti Nurhaliza. Nggak cocok. Siti apa bahasa Indonesianya? Terus ini gampang banget. Ini aku bikin sama murid aku tadi, dia yang ngusulin. Cubit bunga Indonesia. Gampang loh. Cubit. Tempat yang banyak bunga itu apa disebutnya?
Nah, ada apa? Ada apa? Taman Nih. Bunga Indonesia. Salah. Ayo, apa? Ayo. Taman Bunga Nusantara. Salah. Aku bantu. Ini apa? Kecil. Nah, kecil, nama lain kecil apa? Mini. Nah, ada apa ini? Taman Bunga. Salah. Ini ada apa tadi? Taman Mini, ini bendera apa? Harusnya tahu kan loh. Ini suka-suka aku. Bisa. Taman Mini Indonesia. jadi apa? Oke, selesai. Nah, oke, jadi gimana teman-teman? Ternyata susah. Makin maaf saya menggampangkan. Maaf saya terlalu sombong. Gitu. Jadi kayak gimana rasanya dulu nih, kita bahas dulu. Healing tadi kita udah jauh-jauh jalan-jalan. Ini ternyata sebenarnya mungkin healing gak sih? Balik lagi jadi bukan healing ya. Ini kan lebih ke refreshing. Jadi kita refreshing. Jadi kan saya lebih segar. Tadi tuh udah mumet ya. Jadi kita podcast terus kayak udah melalui keseharian saya mumet terus kita refreshing, saya akhirnya lebih fresh. Jadi saya lebih siap untuk menghadapi masalah ataupun tantangan yang datang setelahnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari Tuti. Mungkin lebih ke situ sih. Itu yang penting ya ternyata juga. Saya nggak melakukan sesuatu resolusi ataupun suatu tindakan untuk berpikir setelah ini ya. Apa, gitu. Betul. Jadi tadi kita melakukan apa? Kita kasih, aku baru mau nanya loh ke penonton, kasih waktu dulu 5 detik. Maaf, saya salah. Ya udahlah, jawab. Tadi kita ngapain? Refreshing. Jadi sebenarnya di kantor juga butuh ya. Kan kita kerja tuh biasa 8 jam. Ya, kayak di istirahat di break time tuh kita refreshing sejenak butuh sebenarnya ya. Makanya di kantor tuh ada jam istirahat. Nah, itu kan salah satunya refresh. Terus kantor-kantor sekarang tuh banyak yang ada area untuk bermain, area duduk-duduk, area santai gitu sih. Itu tujuannya biar otaknya nggak ke push terus, tapi kayak ada waktu jeda untuk istirahat ya. Menarik. Nah, balik lagi gitu kan Kak Windy, kenapa sih kayak gini, healing itu kan kita tujuannya untuk menghindar dari masalah kan, untuk pemahaman awam ya. Yang sekarang kita sebutin bukan healing, kita refreshing kita aja. Liburan. Gitu. Ya sorry ya aku lupa karena tadi udah dijelasin lagi ya. Ini otaknya terlalu mumet kayaknya kayak. Ayo kita jalan-jalan lagi yuk. Kamu sudah gak mau ya. Nah jadi kayak gini loh Kak. Orang tuh kenapa kayak aku mau pergi liburan deh biar masalah aku hilang. Kalau lagi ada masalah dengan kerja atau masalah kerjaan atau apapun itulah ya, you name it gitu kan. Nah, kenapa sih kita lebih terasa nyaman ketika kita di awal-awal tuh kita lari dari masalah dengan memilih liburan, refreshing, or apapun itu gitu kan. Kenapa sih orang-orang suka kayak gitu? Gak hanya orang-orang sih, termasuk aku. Sama sih, saya juga kalau ada masalah kan kita kalau langsung dihadapi itu kan membutuhkan banyak usaha ya. Betul. Mendekati, usaha ngomongnya, terus usaha penyelesaian masalahnya itu kan susah. Nggak semua orang punya kemampuan itu gitu, dan nggak semua orang mau untuk menyelesaikan masalah. Yang paling enak ya lari, kayak tadi ambil cuti lah, terus ambil pergi liburan, tapi melupakan sejenak gitu ya untuk setiap masalahnya gitu. Itu kan lebih menyenangkan dan lebih nggak usah usaha. Nah, berarti itu sebenarnya beda dengan tombol pause itu ya? Iya. Balik ke tujuannya. Jadi kamu mau ngapain? Kalau memang kayak tadi, aduh saya udah benar-benar mumet di kantor, ketemu orang ini tuh capek banget, saya mau ambil tombol pause, saya mau tekan tombol pause, terus saya mau pergi dulu, tapi saya mau refresh dan melakukan sesuatu untuk si kerjaan ini, karena saya sangat suka pekerjaan ini, tapi ada orang ini yang bikin saya jadi nggak mood, tapi saya masih pengen loh kerja di sini, saya pengen produktif, saya pengen menghasilkan sesuatu, saya pengen ada hasilnya yang bisa dilihat dan berjasa buat si perusahaan itu. Berarti ini kayak mengambil jeda tapi bukan menghindar. Betul, menghindar sih sebenarnya, menghindar tapi ada langkah-langkahnya gitu. Maksud jadi aku, kalau bukan hanya menghindar tapi sekedar menghindar gitu, tapi aku ngambil tombol pause ini, menghindar ini ada tujuannya gitu ya. Jadi nggak cuma pergi tapi pas pulang nggak diberesin gitu. Oke, tapi kan Kak, pada kenyataannya orang-orang tuh seperti yang Kakak bilang tadi, lebih senang tuh kita untuk lari,
untuk menghindar. Sebenarnya ada nggak sih dampak jangka panjangnya? Kalau kita terus menghindar, terus lari dari masalah itu. Balik lagi mungkin ya ke sebelum ke sana. Jadi waktu kita punya masalah itu pilihannya ada dua, mau dihadapi atau mau lari. Ya, jadi jadi waktu ada masalah mau dihadapi atau lari, atau sebentar pause dulu, udah itu dihadapi. Dampak jangka panjangnya adalah kalau kita lari-lari terus capek. Ya, capek. Satu capek, betul. Jadi masalahnya ada di situ, capek sendiri. Jadi misalnya jadi tadinya suka banget, akhirnya udahlah, daripada di situ udah aja saya mau sekalian lari, udahan deh pekerjaan itu. Belum tentu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sama. Dan belum tentu ya di tempat yang baru ya kan baik-baik aja ya, pasti kayak konflik kayak kakak bilang kan, konflik masalah itu selalu ada. Jadi kalau tadi kita bicara dampaknya, dampak jangka panjangnya bisa jadi kita menunda tugas, terus jadi males sama tugasnya, sama datang ke kantornya ataupun ketemu orangnya. Terus bisa juga dampak secara emosi, jadi bawaannya tuh stres, terus misalnya pengen marah-marah, nggak mood, sedih atau apapun lah pokoknya secara emosi. Terus yang dampak yang berikutnya bisa jadi kelarian yang tidak sehat. Misalnya jadi ada tugas yang tadi kan ada penundaan tuh, jadi misalnya kita lebih memilih screen time, jadi ke kitanya tuh ke screen time-nya merusak kesehatan lah ya jadinya. Bisa juga kayak gara-gara screen time jadi susah tidur, terus susah makan. Nah itu mungkin jangka panjangnya selain screen time itu sih gitu. Jadi banyak lah. Jadi gitu ya Kak, kalau ada masalah hadapi. Sesiapnya. Jadi misalnya kalau mungkin belum siap, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak harus selalu masalah itu langsung dihadapi. Betul, dihadapi. Tapi mungkin kalau memang sekarang nggak siap, kita kesiapan ya, balik lagi ya. Atau misalnya pas saya lagi emosi banget, saya menahan diri untuk ngomong dulu. Jadi saya nggak ngomong dulu, saya ambil jeda dulu. Atau yang tadi kita bahas dari awal, kita ambil break dulu, misalnya cuti dulu, liburan dulu supaya lebih fresh sambil mikirin step berikutnya. Berarti penting juga ya kita ngambil jeda itu. Betul. Sebagaimana kita kenalin diri sih. Sebab kita kan pastinya kenal ke diri sendiri. Kita harus kenal diri kita dulu. Ya. Jadi kita tahu gitu ketika ada masalah apa sih yang bisa kita kerjakan. Apakah kita akan lari atau kita mau healing nih, tapi healingnya harus healing yang berkualitas gitu. Nah Kak, balik lagi nih, healing berkualitas. Bagus banget tuh dua katanya, lucu nih. Nah, menurut Kak Windy, apa sih yang menjadi tanda bahwa healing itu berkualitas? Artinya healing yang kita lakukan itu membawa pemulihan gitu, memulihkan diri kita. Gimana tuh? Jadi pertama kan kita ngenalin dulu nih diri kita butuh waktunya berapa lama untuk nyelesain masalahnya. Terus kita cek lagi waktu kita pergi liburan, kita akhirnya memilih nih ambil liburan ataupun ambil me time. Nah, di langkah-langkah me time-nya itu kita cukup enggak untuk melakukan refresh-nya gitu. Apakah ada langkah setelah refresh berpikir udah ini saya harus ngapain ya, ini salahnya ada di saya atau di dia ya, atau di mana. Jadi menganalisa lah si situasinya. Ketika kita healing itu udah dianalisa, ditentuin tindak lanjutnya harus gimana penyelesaiannya. Apakah saya yang harus berubah atau saya harus ngomong sama rekannya atau misalnya apa gitu. Berarti ketika kita ngomongin healing tuh nggak hanya berhenti ketika kita healing, tapi setelah kita healing ada sesuatu yang kita mungkin ya Tuti ya. Jadi kan dari tadi salah terus. Iya nggak apa-apa. Mungkin kita healingnya itu dengan kita refresh dulu pertama ini. Udah gitu kita refleksi ataupun apapun lah yang setelah itu cocok, ada tindak lanjutnya, nggak hanya stop. Ya udah kita healing, kita udah refleksi bla 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 bla, udah mikir nih akar permasalahan apa yang harus dilakukan. Gak hanya berhenti sampai situ aja, tapi ada next step-nya nih, mau diapain. Jadi beneran sembuh gitu. Sembuh itu kan berarti masalahnya selesai gitu ya, sampai seakar-akarnya gitu ya. Masalahnya diselesaikan gitu. Jadi healing yang sehat atau refreshing yang sehat itu sampai masalahnya bisa diselesaikan di setelahnya gitu. Nah, Kak Windy punya ini kan, jadi kan healing itu kita mau menyembuhkan diri, memulihkan kan berarti kan Kak. Nah, tapi kadang kita tuh suka terburu-buru gitu. Terburu-buru untuk pokoknya aku mau pulih deh, aku nggak mau prosesnya terlalu lama. Aku mau cepat. Nah,
kira-kira nih Kak Windy bisa nggak ngasih kita tips atau sesuatu gitu tentang cara biar kita pelan-pelan bisa pulih, biar kita bisa menghadapi masalah kita tanpa kita harus kewalahan dengan berbagai hal. Pertama tuh tahu dulu kita kemampuannya segimana. Kalau memang udah nggak mampu, berani minta tolong. Jadi kalau kayak tadi udah analisa nih masalahnya di mana, ternyata nggak ketemu, nggak usah dipaksain terus sendiri kan udah jelas udah nggak ketemu, cari pertolongan bisa dengan rekan kerja, dengan teman-teman terdekat, bahkan sampai ke profesional. Jadi kalau memang merasa udah healing, udah liburan, udah refreshing, udah nanya temen, udah journaling, udah nanya TikTok, udah nanya konsultasi dengan sana sini nggak ketemu, mungkin butuh bantuan profesional sih gitu. Jadi langkah terakhirnya setelah minta tolong ya ke profesional. Jadi kita nggak usah malu ya Kak. Kalau kita harus, kalau emang udah merasa nggak mampu dan harus datang ke psikolog, it's not a problem ya berarti ya. Betul. It's okay kita datang gitu ya. Dan manusia. Iya, dan minta tolong sama teman untuk bantu analisa. Iya, terbuka gitu ya. Keterbukaan ya balik lagi ya. Gitu. Daripada kita pusing sendiri, akhirnya stres sendiri dan masalahnya nggak selesai-selesai. Nah, menarik nih Kak Windy ya yang kita omongin hari ini. Terus tiba-tiba gitu kan Kak, di kepala aku tuh kayak muncul spring. Apakah menghindari itu selalu salah? Enggak sih. Balik lagi. Enggak sih, enggak salah. Kesiapannya, jadi kalau memang nggak ready, dihindari dulu, tapi untuk kembali. Kalau yang jadi salah itu kalau menghindarinya terlalu lama, akhirnya tadi efek jangka panjangnya banyak yang tadi menunda tugas, menghindari stres ya. Betul, dampak emosinya lebih besar. Nah, berarti Kak Windy, gimana sih cara kita tahu gitu kan? Nggak semua gitu kita mengenal diri kita, mungkin belum ya Kak. Betul. Gimana sih Kak biar kita tahu kalau saat ini tuh kita sedang pulih atau saat ini kita tuh sedang lari? Yang tadi mungkin patokannya yang tadi dampak-dampaknya itu yang pertama kan tadi jadi menunda tugas, menghindari tugas, menghindari orangnya, terus ada dampak emosional jadi mood swing lah, ataupun jadi enggak mood, atau jadi emosi marah, muncul banyak emosi negatif jadinya ya. Terus udah pelariannya mulai berpengaruh ke kesehatan, jadi susah tidur, muncul sakit-sakit seperti sakit mah, seperti ya itu sama ya. Mulai pusing, vertigo, jadi mulai ada dampaknya. Nah itu mungkin adalah tanda-tanda bahwa masalahnya sudah semakin berat, sudah semakin lama ditunda untuk diselesaikan. Kalau gitu Kak Windy, kira-kira Kak Windy punya sesuatu nggak untuk dibagikan ke kita tentang ada nggak sih langkah-langkah kecil kalau kita mau langsung ke big step-nya susah banget, mau ngambil langkah kecil aja susah, apalagi langsung ke satu langkah yang besar. Nah kalau gitu bisa nggak Kak Windy kasih tahu kira-kira ada nggak sih langkah kecil yang bisa kita coba nih hari ini untuk terkait dengan tema ini, pelarian dari masalah or healing? Mungkin tanya dulu ya ke diri sendiri, saya kenapa? Saya kenapa, terus mulai dipikirin gara-garanya, analisa situasinya selanjutnya, namai emosinya, kayak saya tuh marah ya, marah kenapa misalnya, oh saya nggak terima misalnya rekan kerja saya selalu ikut campur di dalam pekerjaan saya, ngatur-ngatur, saya marah, saya nggak terima, berarti selanjutnya apa nih, apakah saya bisa ngomong sendiri ke orangnya atau enggak, atau saya misalnya butuh perantara atau gimana. Jadi kenali diri sendiri, tanya masalahnya, analisa, namai emosi. Berarti kita harus selalu ya Kak dimulai dari diri sendiri, sangat penting ya teman-teman semua untuk kita mengenal diri kita sendiri. Nah kalau gitu kan Kak, kita udah tahu nih, kita mulai dari langkah kecil, yaitu kita kenali diri kita. Kemudian kita harus benar-benar bisa memilih ya Kak, berarti memilih dengan benar dan tepat, lebih tepatnya ya, siapa sih kira-kira orang yang akan menemani kita dalam proses healing kita gitu kan Kak. Betul. Nah kenapa kita harus cari orang yang tepat? Karena karena kan healingnya bisa pergi sendiri, bisa sama teman-teman. Kalau orangnya tepat kan jadi fun ya, jadi balik lagi ke refresh, jadi kitanya refresh bukannya tambah stres. Kalau orang yang nggak tepat kan jadi stres ya. Jadi kayak misalnya nih saya pergi dengan orang ya, sebut aja namanya Tuti,
Enggak. Ya aku jadi teringat sesuatu. Jadi kalau Jadi aku orang yang tepat ya untuk diajak healing. Enggak, kita langsung tanya dulu nih sebelum kita. tidak tepat. Bisa Tuh kan salah. Ya, jadi Ya, dengan sorry. orang yang tepat kita bisa refresh gitu. Fresh, benar-benar fresh. Kalau nggak tepat nih malah nambah masalah. Karena pas pergi itu kan pengennya fresh. Betul ya. Bukan Happy fun ya. Happy. Gitu sih. Nah, Kak Windy, ini percakapan kita hari ini sangat dalam ya. Daging semuanya. Nah, di luar sana kan kita nggak tahu tuh. Mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi dengar kita di Spotify atau yang nonton kita di YouTube, dan mungkin saat ini dia lagi mencari cara untuk pulih gitu kan. Sedang mencari cara, atau mungkin saat ini ada masalah-masalah, beban-beban yang lagi dihadapi. Kak Windy punya nggak sih pesan untuk teman-teman pendengar di luar sana terkait masalah ini gitu, pemulihannya? Mungkin yang pertama, nggak apa-apa ada masalah, nggak apa-apa mengalami kesulitan ataupun tantangan, itu wajar. Tinggal sekarang kembali lagi kita seberapa pengen untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dimulainya dari diri kita sendiri, kita nggak usah mikirin orang yang bermasalah sama kita ataupun sesuatu yang jadi stresor kita itu pengen dibenerin atau enggak, balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau memang kita pengen, berarti mulai analisa apa yang harus dilakukan, saya kenapa, apa emosi yang saya rasakan. Setelah udah analisa, ketemu sumber masalahnya, berarti berikutnya apa yang bisa saya lakukan, apakah masalah ini masih bisa saya beresin, atau memang udah ini ambil saatnya keputusan saya pergi gitu dari sini. Nah, itu juga salah satu bentuk pemberesan masalahnya gitu. Jadi selama si sumber masalahnya masih ada di situ, belum diselesaikan, ya selama itu pula kita akan terus menunda tugas, kita akan terus merasakan emosi negatif, ataupun kita akan terus melarikan diri dan merasa tidak nyaman. Selalu dimulai dari langkah kecil, yaitu mengenal diri sendiri. Wah, tepuk tangan. Wah, aku merasa ya teman-teman ya, podcast hari ini tuh aku happy banget. Karena kayak, oh iya ya bener juga yang dibilang gitu sama Kak Windy, sama sharing kita hari ini gitu. Teman-teman, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, yuk kita sama-sama berproses bareng ya Kak Windy. Dan perlu diingat ya Kak, berarti ya proses tiap orang tuh beda-beda ya. Waktu timelinenya aku sama Kak Windy pasti berbeda, teman-teman dengan yang lain juga berbeda, dan kita nggak usah malu atau takut kayak ya Kak. Dan kalau memang proses itu, tapi kalau yang jadi memang prosesnya setiap orang beda-beda, tapi jangan sampai terlalu lama di pengambil pause button-nya gitu. Karena hidup kan harus terus berjalan, masalah harus terus berjalan, dan ternyata masalah itu tuh pasti berdampak juga. Kan satu bagian kita misalnya kerjain di bagian A, itu kan pasti ngefek ke bagian yang lain, dan semua orang akan terdampak dengan masalah ini gitu lama-lama kalau nggak diberesin. Oke. Kalau gitu Kak Windy, closing statement dulu dong. Ya, jadi bedakan healing atau hilang. Jadi bedakan antara refreshing dengan healing gitu ya. Kalau memang mau refresh ya berarti itu pause button. Kalau healing ya lebih ke kita melakukan sesuatu, kita menganalisa sesuatu, dan kita menentukan langkah berikutnya untuk menyembuhkan atau menyelesaikan sumber masalahnya. Gitu. Paling semangat terus untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nggak apa-apa ambil jeda, nggak apa-apa berusaha refresh ataupun healing. So, PWWB, it's now or never. Healing atau hilang. Bye-bye. BWWB.